Baik, kita mulai lagi dalam Alkitab kita minggu ini. Temanya adalah melihat hati Tuhan dari Injil Matius. Kita lanjut aja. Saudara, melihat Tuhan menunjukkan isi hatinya melalui pertama dalam kitab Injil Matius adalah pribadi Matius. Ya, saya akan memakai perjumpaan pertama Matius yang menulis Injil Matius ini ya dengan Yesus dari Matius 9 dan paralelnya dari Lukas 5, saudara-saudari. Ayatnya ada sudah lihat di sini, ya. Jadi di situ kalau Matius menyebut diri dia Matius, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Kalau di sini, ya, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Ya, jadi Anda tahu bahwa ketika Matius di rumah cukai bukan arti hanya dia di rumah cukai, dia adalah pemungut cukai. Dan Matius dan Lewi adalah sama, orang yang sama, ya. Kemudian, kenapa disebut Lewi? Karena dia keturunan imam. Anda bisa melihat Matius ini keturunan imam. Harusnya ada di mana seorang imam? Bait Allah. Tapi sekarang dia ada di rumah cukai. Kita nggak tahu, nggak disebut kenapa dia berakhir di situ. Bisa banyak kemungkinan dan Tuhan tidak perlu tahu. Tuhan tidak perlu, dia nggak perlu tahu. Tetapi yang buat Tuhan adalah bagaimana ke depan, bagaimana solusi. Amin. Ya, inilah yang Tuhan mau kasih unjuk kepada kita. Dan Matius, ya, ketika Matius dihampiri Tuhan Yesus, dia sedang duduk, saudara-saudari, di rumah cukai. Anda ngelihat duduk di rumah cukai, maupun di sini juga di dalam Matius juga duduk di rumah cukai. Nah, makna duduk ini bukan asal-asalan. Bisa aja kan tuh firman Tuhan berkata Yesus menemui Matius di rumah cukai tanpa kata duduk, tidak menghilangkan ya skin yang dilihat, ya, tetapi dipakai kata duduk karena firman Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Kalau Anda melihat sebelum Matius 9 ini, 9 ayat 9 perjumpaan Yesus dengan Matius, baik di Injil Matius, Markus, dan Lukas, semua menceritakan kejadian yang sama, yaitu Yesus bertemu dengan orang lumpuh dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan sesudah itu Yesus menemui Matius yang dikatakan duduk. Anda tahu orang lumpuh nggak bisa berjalan. Orang lumpuh adalah orang yang secara fisik nggak bisa berjalan. Kemudian ketika dia mengatakan Matius duduk di rumah cukai, artinya bukan secara fisik Matius tidak bisa berjalan, tetapi kehidupan Matius bermasalah, sakit, nggak jalan hidupnya. Amin. Inilah yang dimaksudnya duduk. Duduk di sini adalah Matius merasa hidupnya berkacau. Saya seharusnya bukan seharusnya berada seperti di sini. Atau mungkin kalau Anda hubungkan dengan diri kita, Anda bisa ngomong begini, saya sebenarnya bukan orang pemarah. Saya sebenarnya bukan orang yang cepat panik. Kenapa sekarang begini? Dulu saya orang yang optimis. Kenapa saya sekarang pesimis? Saya harusnya nggak kayak begini. Ini dia kira-kira saudara-saudari. Ataupun hal apapun yang Anda sedang hadapi, Anda bisa Anda mungkin relate dengan keadaan ini, perkataan ini dalam dimensi yang lain, nggak apa-apa, biar Roh Kudus menerangkan Anda, saudara-saudari. Amin. Dan kata duduk ini juga bicara tentang ketidakberdayaan. Ya, duduk, Anda tidak bisa berjalan, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Sama tadi saya katakan bahwa sebelumnya adalah bicara tentang orang yang duduk ataupun terbaring karena sakit sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya. Orang lumpuh itu. Ya, sebelum Yesus menemui ini, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Sekarang Matius pun sama, cuman bukan fisiknya, hidupannya tidak berdaya. Saudara, mungkin keadaan kita saat ini, Tuhan, aku sudah nggak berdaya apa-apa. Anda nggak mampu jalan, ya, tidak melihat jalan, nggak mampu jalan. Anda sedang dalam kegelapan. Kegelapan bukan dikuasai oleh kuasa gelap saja, tetapi juga artinya Anda nggak melihat terang, sehingga Anda nggak tahu jalan bagaimana. Anda nggak tahu harus bagaimana. Ini yang dialami oleh Matius, dan ini mungkin yang dialami oleh kita, saudari. Tapi kabar baiknya, Tuhan mendatangi Matius. Hati Tuhan selalu ada pada mereka yang udah nggak merasa berdaya lagi, pada mereka yang merasa, Tuhan, hidupku udah nggak tahu, aku nggak tahu langkah bagaimana, aku udah gelap Tuhan, nggak tahu jalan, ya. Dan kita merasa, Tuhan, aku seharusnya nggak kayak begini. Tuhan ada, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan sama seperti Matius, kita lanjutkan, Tuhan ketika Tuhan ada, ya, bukan hanya sekedar dia hanya ngeliatin Anda. Dia datang ke Matius, ya. Matius adalah, kita ngelihat pribadi Matius. Matius orang Lewi, tapi dia nggak pernah, dia menceritakan diri dia nggak sebut diri dia Lewi. Karena kalau dia menyebut diri Lewi, Lewi adalah orang yang terhormat, keturunan yang terhormat, saudara-saudara.
ya. Namun dia menyebut diri Matius karena Lewi pada zaman itu adalah dihormati. Keturunan orang Lewi, keturunan imam dihormati oleh bangsa Israel. Tapi Matius enggak. Bahkan ketika Matius menulis tentang 12 rasul, jadi mana dia adalah salah satunya, ya, maka Matius mengatakan bahwa di sini kita lihat dia menyebut dirinya Matius pemungut cukai. Hanya Matius yang menulis ini, tetapi Markus, Lukas tidak. Dia ke-12 rasul itu disebut namanya salah satunya, kalau berhubungan dengan Matius disebut Lewi. Tapi kalau Matius enggak. Matius bukan orang yang munafik ataupun menutup-nutupi. Dia orang yang jujur apa adanya bahwa dia bekas pemungut cukai. Dia menulis masa lalunya, dia nggak tutup-tutupin. Saudara, saudari, lihat Matius menyebut dirinya pemungut cukai. Saya mau kasih unjuk bahwa bagaimana pribadi Matius ini. Lanjut kita ngelihat ya. Yang tadi ayat 9 dan 10, Matius 9 dan 10, ketika Tuhan ngomong ikutlah aku. Apa yang Matius lakukan, saudara-saudara? Yesus ikut, kemudian Matius ajak Yesus makan. Matius nulis sendiri nih, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, sesaat sesudah Yesus, Matius ngikutin Yesus, Matius undang Yesus ke rumahnya. Datang orang pungut cukai, orang berdosa makan bersama dengan dia dan muridnya. Tapi Lukas, yang saya katakan selalu menulis secara detail apa yang orang lakukan, ya karena Tuhan mau lewat Lukas menyatakan, sekecil apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan bayar, Tuhan akan hargai. Oke? Ketika Matius, Lewi berkata, Tuhan Yesus berkata, ikutilah aku, maka berdirilah Lewi meninggalkan apa? Segala sesuatu, saudara. Di sini Matius hanya bilang, lalu mengikuti dia. Matius tidak memberitahu bahwa dia telah mengorbankan, yaitu meninggalkan segala sesuatu, tetapi Lukas kasih tahu. Matius adalah orang yang dia melakukan sesuatu, dia nggak mau orang lain tahu. Ya? Bahkan ketika itu Yesus makan di rumah Matius, Lewi mencatat apa? Bukan Lewi, Lukas mencatat apa? Bahwa Lewi, si Matius ini, mengadakan suatu perjamuan besar, saudara-saudari. Untuk dia di rumahnya, untuk Yesus. Matius nggak ngomong bahwa ini perjamuan besar untuk Yesus. Dia hanya bilang, Yesus makan di rumah di saya. Itu kira-kira. Bagaimana menurut Anda orang ini? Orang yang mulia, hormat, rendah hati kan? Ya, ini dia Matius. Maka ketika dikatakan dia meninggalkan segala sesuatu, saudara, Matius ini kalau bikin perjamuan besar artinya dia orang kaya. Ketika dia meninggalkan sesuatu, dia sungguh-sungguh meninggalkan kehidupannya yang berkelimpahan, saudara. Bukan hal yang mudah, tapi Matius tidak membesar-besarkan. Amin. Ketika dia mengikuti Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Ini pun paralel. Anda bisa ngelihat, ini Anda bisa ngelihat. Saya mau kasih unjuk bahwa Matius adalah, ini cara saya mendescribe. Anda bisa, pokoknya Anda ada gambarannya ya di sini. Matius itu orang yang rendah hati, orang yang punya kerinduan untuk hidup benar, maka dia langsung ketika ada kesempatan dia ikut. Dan dia mau berkorban, dia mau memberi, tapi dia nggak pernah gembar-gembor. Ini Matius punya suatu keindahan di dalam diri dia, karakter dia. Tapi mungkin selama ini tertutup. Sehingga dia akhirnya end up, akhirnya dia jadi pemungut cukai, saudari. Tapi Tuhan lihat. Ya, amin. Ini hal yang sama juga terjadi pada Sakeus. Kita sudah belajar dalam Sakeus, dalam Lukas 19. Bagaimana ketika Tuhan menghampiri Sakeus, kemudian dia bilang, Sakeus turun, karena Sakeus ada di atas pohon, dia pendek, aku mau menumpang di rumahmu. Lalu dikatakan dalam Lukas 19 ayat 69, Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Matius pun juga ketika dia mengadakan perjamuan makan, itu besar-besaran. Nggak mungkin kalau dia nggak sukacita. Saudara, mereka punya keindahan dalam diri mereka. Mereka menghargai hal-hal yang beres, yang benar, ajakan untuk benar buat Tuhan. Jadi kalau buat kita, pertanyaannya kadang-kadang ke kita, apakah kita menghargai hal-hal yang dari Tuhan? Apakah kita lakukan ibadah dengan sukacita? Apakah kita memuji, menyembah dengan sukacita, saudara? Apakah karena kita takut, tuang, kalau itu nggak diberkati? Saudara, lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Karena kita sekarang bukan lagi di dalam ditentukan oleh agama, tetapi ditentukan oleh, ataupun kita dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, oke. Tapi
orang-orang banyak yang bersungut-sungut, dia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, saya ingatkan dari dulu juga, ya banyak orang selalu kasih komentar negatif. Ya, mereka bilang, iya menumpang di orang berdosa. Mereka sendiri orang berdosa. Apakah mereka jamin mereka nggak bersalah? Enggak. Mungkin ini orang-orang yang sama-sama juga, saudara, yang membawa Maria Magdalena kepada Yesus, sehingga Yesus bilang, siapa yang nggak bersalah, dia dulu yang paling pertama melemparkan batu ini. Mereka mundur, kenapa? Mereka semua tahu mereka bersalah. Tapi mereka juga orang yang ngomong, dia menumpang di orang berdosa. Mereka juga sendiri berdosa. Ya, amin. Kembali kita pada Sakeus. Tapi Sakeus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Saudara, saya mau ajak kita bermain logika. Ketika Sakeus bilang, Tuhan, setengah milikku kuberikan pada orang miskin, arti kekayaan dia hilang setengah. Nah, kemudian kalau dia bilang, kalau dia adalah orang yang tidak jujur, yang sering memerasi dalam memungut pajak cukai, maka apakah Anda pikir dia akan berani ngomong, Tuhan, kalau ada orang yang peras, akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau dia tukang peras, kalau dia tidak jujur, maka yang muncul adalah mungkin ratusan ribuan orang, dan dia harus bayar 4 kali lipat. Bangkrut dia, bukan bangkrut juga, dia punya utang begitu banyak. Apa yang saya mau katakan begini, saya lewat logika ini saya mau perlihatkan bahwa Sakeus itu sebenarnya adalah orang yang jujur. Tapi kenapa dia jadi pemungut cukai, kita nggak tahu. Karena pemungut cukai saat itu tidak disukai karena mereka memungut cukai untuk orang Romawi. Romawi saat itu orang Roma sedang menjajah orang Israel, sehingga mereka tidak menyukai. Ya, segala sesuatu yang berhubungan untuk keuntungan orang Romawi. Tapi dia jujur, mengikuti peraturan, saya percaya. Makanya berani dia ngomong. Kenapa? Karena nggak ada orang yang dia peras. Sehingga nggak perlu ada yang dibalikan 4 kali lipat. Itu maksudnya. Ya, itu logikanya buat saya. Sehingga Anda ngelihat nggak? Baik Matius maupun Sakeus memiliki keindahan, memiliki mutiara, ataupun nilai-nilai lebih. Dan selama ini orang hanya melihat Matius pendosa, Sakeus pendosa, orang gagal, ada di tempat yang seharusnya dia nggak berada. Saudara, bukankah suara sumbang ini sering kita dengar? Orang nggak peduli apapun yang hal yang benar di dalam kita. Orang nggak peduli, dunia nggak peduli hal-hal yang benar. Dunia hanya melihat kita nggak benar, kita punya kekurangan, kita salah, kita gagal. Tetapi saudara, bukan saya mau mengatakan Matius hebat, Sakeus hebat, tetap mereka manusia, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan, tetapi Tuhan melihat keindahan mereka. Hanya Tuhan, hati Tuhanlah yang selalu mau melihat. Ya, hati Tuhan selalu melihat kelebihan kita, potensi kita, keindahan kita. Tetapi ketika dia melihat potensi dan keindahan kita, dia tidak minta kita melakukan sesuatu, dia minta kita terhubung sama dia. Ikutlah aku, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan mau kita terhubung sama Tuhan. Tuhan mau kita terhubung sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengalirkan hal-hal yang membuat kelebihan kita, keindahan kita, potensi kita kelihatan keluar. Matius akhirnya bisa menjadi rasul dan penulis, dipercayakan untuk menulis kitab Matius, saudari. Ini yang Tuhan mau. Tuhan gak minta kita melakukan sesuatu, tetapi Tuhan minta kita terhubung. Supaya Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita, sehingga keluarlah potensi itu, keluarlah keindahan itu, keluarlah kelebihan itu. Bukankah di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang harta yang terpendam di tanah? Tanpa Tuhan yang membeli tanah itu, lalu mengeluarkan, membersihkan mutiara itu akan tetap ada di dalam lumpur. Inilah hal-hal yang baik dalam hidup kita, kadang-kadang orang gak ngelihat. Hanya ketika kita terhubung sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, akan keluar dengan sendirinya. Maaf saudara, ya. Jadi hati Tuhan selalu melihat potensi kita, keindahan kita, kelebihan kita, dan apa yang dia bisa lakukan lewat menyalurkan, apa yang dia bisa salurkan, sehingga potensi itu bisa keluar, bisa kelihatan, ya, di dalam hidup kita. Amin. Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, hati Tuhan buat saya adalah begini, ya. Dikatakan Matius 9 juga kembali. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Ya, walaupun orang banyak, terus kemudian, wah ini orang komplain tadi, nggak ada masalah, saudara. Nah saudara, dalam Lukas pun juga sama. Ketika Sakeus turun, dia menerima Yesus dengan sukacita. Ya, di mana Yesus? Di rumah Sakeus. Ia menumpang di rumah orang berdosa, kata orang-orang. Tapi buat Yesus nggak penting perkataan orang. Dan Yesus sangat senang
tinggal di rumah Matius maupun Zakheus. Yesus sangat senang hadir di tempat mereka. Dan Yesus sangat senang ada bersama Anda dan saya. Bukti dia senang apa, saudara? Bukti dia senang adalah dalam kitab Matius 9, lanjutan yang tadi, ayat 12-13, ya, orang-orang pada kritik, Yesus jawab apa? Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Kemudian pada akhirnya Yesus bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, Yesus menyatakan, pertama kali Yesus menyatakan misi dia datang ke dunia adalah memanggil orang berdosa supaya bertobat. Ini di rumah Matius, saudara-saudari. Di tempat di mana dia hadir buat Matius. Artinya apa? Ketika dia menyampaikan misinya, apakah dia sedang kesal? Enggak. Justru karena dia senang, dia bersuka cita, maka Yesus kasih tahu. Dia mendeklarasikan misinya. Karena sukacita. Jadi artinya saya mau katakan bahwa dia senang hadir dalam hidup kita. Bahkan kalau Anda ngelihat kitab Matius, Injil Matius, pasal 1, yaitu pembukaannya, awalnya adalah berbicara pemberitahuan tentang kelahiran Yesus kepada Yusuf. Malaikat bilang, engkau harus menamakan dia Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah Mesias, menyelamatkan umat dari dosa mereka. Tetapi kemudian malaikat ini ngomong, ya, supaya kenaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kenapa Immanuel? Kan bukannya tadi disebut nama Yesus? Karena Immanuel artinya Allah menyertai kita. Karena Matius sedang menunjukkan isi hati Tuhan bahwa dia mau menyertai kita. Dia mau di mana kita ada. Itu kira-kira. Dan kalau Anda belum yakin juga, Anda ngelihat Matius yang terakhir, penutupan kitab Matius 28. Ini tentang segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi, kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan kasih commission untuk kita memberitakan Injil. Tapi terakhirnya, kenapa dia ngomong? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai. Di dalam Matius 1 pembukaan, ini adalah deklarasi. Allah menyertai kita. Ya, Yesusnya belum akhir. Tetapi ketika Yesusnya sudah mati dan bangkit, setelah kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan, dia bukan lagi mendeklarasikan, tapi mengkonfirmasikan, aku menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Bukannya Allah, tapi aku. Ini konfirmasi. Ya, sebelumnya butuh diselamatkan, tetapi akhirnya kita memiliki kuasa. Karena segala kuasa sudah diberikan Yesus di surga dan di bumi, dan dia menyertai kita. Artinya apa? Kuasanya menyertai juga nggak? Menyertai juga. Dari seorang yang perlu diselamatkan, akhirnya menjadi orang yang berkuasa. Kenapa berkuasa? Karena kita menyadari Yesus menyertai kita senantiasa. Saudara-saudari, Matius mau kasih unjuk, Tuhan mau ngomong, jangan ragu, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Setiap keadaan hidup kita, dia hadir. Amin? Kalau dia hadir, artinya apa? Artinya, saudara, dia selalu ingin hadir, dia ingin menyertai kita, dia ingin terlibat dalam hidup kita. Dia ingin juga kita menggunakan kuasanya, mengalirkan kuasanya, saudara-saudari. Amin? Dia ingin kita berkuasa. Artinya berkuasa bukan senang, tapi kita berkuasa mengalahkan si jahat, kita berkuasa mengalahkan juga kedagingan kita berkuasa juga mengalahkan serangan-serangan si jahat, si iblis ini. Kita berkuasa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di muka bumi ini. Ini kita butuh kehadirannya. Dan Tuhan sangat senang, sangat mau, bahkan dia konfirmasi, aku menyertai kamu senantiasa. Dan di pasal akhir ini adalah, dia yang menyertai kita adalah dia yang memiliki kuasa atas surga dan bumi. Dahsyat, saudara. Inilah rangkumannya. Hati Tuhan lewat kitab Matius adalah Tuhan selalu ada bagi mereka yang gak berdaya. Bagi mereka yang merasa kegelapan, bagi mereka yang merasa, Tuhan kenapa jadi begini, aku kok gak begini, harusnya aku gak kayak begini. Karena apa? Tuhan hadir. Hati Tuhan ada untuk memberikan pengharapan dan kembali memulihkan panggilannya. Kamu bukan adalah orang yang pesimis. Kamu adalah orang yang Tuhan telah berikan keindahan dalamnya. Kamu adalah orang yang optimis. Begitu banyak keindahan di dalam hidup Anda, potensi dalam hidup Anda sedang ketutup dengan hal-hal yang keadaan di dunia ini dan juga hal-hal yang Anda nggak bisa hindari. Oleh sebab itu Anda butuh melihat hati Tuhan dan terhubung sama Tuhan. Amin. Kemudian juga hati Tuhan selalu melihat potensi di dalam hidup kita.
Dunia mungkin hanya melihat kegagalan dan kerusakan kita, tetapi Tuhan melihat keindahan kita. Dia melihat keindahan dalam Sakeus yang dibenci orang. Dia melihat keindahan dalam Matius. Dia melihat keindahan dalam Maria Magdalena. Banyak orang, saudara. Bahkan dalam Petrus sekalipun, walaupun Petrus berkali-kali gagal. Amin. Dia melihat potensinya, tetapi dia tahu nggak mungkin potensi itu keluar tanpa dia terhubung dengan kita. Karena dialah yang akan mengalurkan tuntunan kuasa sehingga akhirnya potensi itu keluar. Dan dia selalu mau hadir dalam hidup kita. Kenapa tujuannya? Supaya dia bisa terlibat dalam setiap aspek hidup kita. Dia memberikan kuasa, dia memberikan tuntunan, dia memberikan kekuatan, dia memberikan hikmat. Itu tujuan dia hadir. Dan juga bukan hanya sekedar dalam masa-masa sulit, tetapi juga ketika kita bersuka cita, kita bersyukur, dia juga mau hadir. Amin, saudara. Kiranya memberkati kehidupan kita semua. Haleluya. Amin.